Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang kedua ini dijadwalkan hari ini ya teman-teman, akan diumumkan hari ini yaitu tanggal 21 Desember 2021. Yang mana teman-teman bisa mengeceknya di portal SSCSN di akun masing-masing, dan juga teman-teman bisa mengecek di website guru p3k.kemendikbud.go.id. Dan sampai saat ini masih belum muncul ya teman-teman, masih belum muncul untuk pengecekan hasil seleksi P3K Guru di tahap kedua secara lengkap, yaitu file PDF dari Panselnas. Nah, kita tunggu saja teman, nanti admin akan infokan lebih lanjut jika sudah diumumkan. Kemudian, apabila nanti peserta dinyatakan lulus, maka di portal SSCSN akan tampil pengumuman seperti ini ya teman. Pengumuman bahwa hasil prasangga menyatakan Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sangga dapat terjadi. Nah, jadi pada pengumuman hari ini yaitu tanggal 21 Desember 2021, ini masih pengumuman prasangga teman, masih belum pengumuman final. Jadi ada kemungkinan peserta ini akan berubah menjadi tidak lolos karena adanya masa sangga. Jadi teman-teman jangan senang terlebih dahulu sebelum pengumuman pasca sangga nantinya. Jadi seperti itu. Kemudian bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos, maka akan tampil seperti ini ya teman. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 P3K Guru tahap yang kedua. Nah, di sini ada tombol ajukan sangga. Nah, jika teman-teman ingin mengajukan sangga, maka teman-teman tinggal klik saja yang ajukan sangga ini. Dan di sini ada informasi penting ya teman, informasi penting yang wajib diperhatikan bagi seluruh pelamar. Biasakan membaca terlebih dahulu entah itu persyaratan instansi ataupun peraturan yang ada sebelum menyanggah, itu membuktikan kita masyarakat yang cerdas. Nah, jadi sebelum teman-teman ini menyanggah, maka teman-teman cek terlebih dahulu apakah nilai yang sudah diumumkan ini benar atau tidak. Apakah nilai afirmasinya sudah benar, ataukah nilai sosiokulturalnya sudah benar, wawancaranya sudah benar. Dan jika sudah benar semua, maka disarankan teman-teman jangan menyanggah. Karena apabila teman-teman menyanggah, maka kemungkinan besar sanggahan akan ditolak karena nilainya sudah benar semua. Jadi seperti itu. Kemudian bagi peserta yang akan melakukan sanggahan di P3K Guru tahap yang kedua, maka teman-teman wajib perhatikan ini. Nah, ini adalah contoh ya teman, contoh di sanggahan P3K tahap pertama yang kemungkinan besar ini tidak akan berbeda jauh dengan sanggahan di P3K tahap yang kedua ini. Form sanggah nilai SKD P3K Guru tahap yang kedua. Nah, di sini ada batas untuk menyanggah. Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKD P3K Guru tahap 2. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dengan bukti yang jelas dan benar. Silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah, bisa lebih dari satu. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih saja jenis penilaian yang mana yang ingin disanggah. Apakah afirmasi XTHK 2, disabilitas, usia, sertifikat pendidik, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin memilih, misalkan ingin menyanggah yang afirmasi usia, maka teman-teman tinggal centang saja yang afirmasi usia. Dan kemudian teman-teman tinggal tuliskan saja alasan sanggahnya, yaitu minimal 255 karakter. Nah, teman-teman tinggal tuliskan saja alasan sanggahnya. Nantinya teman-teman kirimkan kepada Panselnas. Jadi seperti itu untuk mengajukan sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos. Kemudian, apabila teman-teman ingin mengunduh hasil ujian seleksi P3K tahap kedua secara lengkap, maka teman-teman bisa mengecek di website guru p3k.kemendikbud.go.id. Nantinya akan tampil seperti ini ya teman, unduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 2 guru tahun 2021. Nah, teman-teman tinggal pilih saja provinsi ataupun kabupaten atau kota yang dilamar, dan teman-teman tinggal unduh saja. Jadi seperti itu. Kemudian, di sini ada informasi dari Kemendikbudristek ya teman, terkait pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana ini dikutip dari jpnn.com. Kita lihat di sini, peserta P3K Guru tahap 2 yang tenang, ada kabar menyejukkan dari Kemendikbudristek. Nah, kita langsung saja baca teman.
Para peserta tes P3K Guru tahap 2 diminta tetap tenang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek memastikan hasil seleksi P3K Guru yang sudah terlanjur diumumkan pada 16 Desember tidak akan dibatalkan. Nah, jadi apabila teman-teman dinyatakan lulus pada pengumuman kemarin pada tanggal 16, ini kemungkinan besar tidak akan berubah, teman. Kemungkinan besar tidak akan berubah. Ini pernyataan dari Kemendikbud. Dengan adanya penyesuaian pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021 sesuai dengan pengumuman nomor sekian, karena adanya penyesuaian format laporan cetak, hal ini tidak mempengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya, teman. Tidak ada pengaruhnya dengan kelulusan yang sudah diumumkan pada tanggal 16 kemarin. Kami menghimbau agar pelamar tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman guru p3k.kemendikbud.go.id, kata Anang Ristanto, Pelaksana Tugas atau PLT, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek yang dihubungi gpnn.com. Dia menjelaskan perubahan jadwal itu karena adanya penyesuaian format laporan cetak. Hal ini tidak mempengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021. Mewakili Kemendikbudristek, Anang menghimbau agar seluruh peserta tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan jadwal terbaru pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2. Ini tertuang dalam pengumuman nomor sekian tertanggal 17 Desember yang ditandatangani Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril tentang penyesuaian jadwal. Penyesuaian jadwal ini meliputi pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 dan masa sanggah. Adapun jadwal terbarunya sebagai berikut. Nah, jadi ini dia teman jadwal terbaru yang diumumkan oleh Kemendikbud di website guru p3k.kemendikbud.go.id, yang mana untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 ini dijadwalkan hari ini, yaitu tanggal 21 Desember 2021. Kemudian masa sanggah 2, masa sanggah tahap 2, ini masa pengajuan sanggah ini dijadwalkan tanggal 22, yaitu keesokan harinya sampai dengan tanggal 24 Desember. Ini masa sanggah. Kemudian untuk jawab sanggah ini, tanggapan sanggah ini dijawab tanggal 24 sampai dengan 30 Desember. Nah, jadi nantinya panitia ini akan menjawab, teman-teman, akan menjawab sanggahan dari pelamar apakah diterima ataukah ditolak. Ini tanggal 24 sampai dengan 30 Desember. Kemudian yaitu pengumuman pasca sanggah 2 dijadwalkan tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi ini adalah pengumuman akhir ya teman, pengumuman final apakah peserta dinyatakan lulus atau tidak. Dan jika teman sudah dinyatakan lulus pada pengumuman pasca sanggah ini, maka sudah dipastikan teman ini akan lolos di seleksi P3K tahap yang kedua. Dan selanjutnya teman tinggal menunggu saja usul penetapan nomor induk P3K ataupun pemberkasan. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.